Baiklah, di sini saya akan langsung membahas materi terkait dengan mata kuliah metode pengembangan fisik motorik anak usia dini. Materi yang pertama adalah dasar-dasar perkembangan fisik motorik. Nah, dasar-dasar perkembangan fisik motorik ini adalah dasar perkembangan fisik yang ditandai dengan adanya perubahan pada tinggi badan, berat badan, otot, dan juga bentuk tubuh. Sedangkan untuk dasar perkembangan motorik yaitu dengan seiring perkembangan fisik yang beranjak matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Materi yang kedua adalah metode pengembangan fisik motorik. Nah, metode yang digunakan adalah metode bermain. Metode bermain ini sangat penting untuk mengembangkan fisik motorik anak. Banyak sekali manfaat yang diperoleh dari aktivitas bermain. Di antaranya adalah menumbuhkan rasa senang pada diri anak, kemudian meningkatkan kesehatan pada fisik dan psikis anak, dan juga menyeimbangkan keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Materi yang ketiga adalah teori perkembangan fisik motorik. Ada beberapa pendapat dari para ahli, diantaranya adalah Harlock yang berpendapat bahwa motorik kasar adalah kemampuan mengendalikan gerak jasmani melalui syaraf, urat syaraf, dan juga otot yang terkoordinasi. Kemudian dari Miguel, yaitu motorik halus adalah sebuah gerakan yang memerlukan kontrol otot-otot kecil untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini. Nah, untuk perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini ini, pendidik harus menjadi model yang kemudian menjadi motivator untuk anak. Kemudian, pendidik juga harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini. Materi yang selanjutnya adalah tahap tumbuh dan perkembangan fisik motorik anak. Di sini ada 3, yaitu kognitif. Anak berusaha untuk memahami keterampilan motorik. Yang kedua adalah asosiatif, yaitu anak belajar mencoba gerakan. Dan yang ketiga adalah automatik, yaitu gerakan yang ditampilkan anak. Yang keenam itu ada ruang lingkup perkembangan fisik motorik, itu motorik kasar, yaitu gerakan yang dilakukan dengan menggunakan otot-otot besar seperti berlari, melompat, merangkak, dan lain sebagainya. Untuk motorik halus adalah koordinasi antara mata dan tangan, tidak memerlukan tenaga tetapi diperlukan kecepatan dan kelincahan seperti menulis, menggambar, dan menjahit. Materi yang selanjutnya adalah bentuk dan jenis permainan anak untuk perkembangan fisik motorik. Nah, bentuk permainan ini ada 3, yaitu permainan gerak, permainan membentuk, permainan memberi bentuk, dan ketiga itu adalah permainan ilusi. Sedangkan untuk jenis permainan itu ada permainan aktif dan permainan pasif. Kemudian ada perkembangan fisik motorik melalui permainan kreatif. Nah, untuk dengan adanya permainan kreatif akan membantu atau mendukung perkembangan fisik motorik dalam berbagai aspek. Di antaranya adalah koordinasi antara mata dan tangan ataupun mata dengan kaki. Kedua ada keterampilan gerak lokomotor. Yang ketiga ada keterampilan gerak non-lokomotor, dan yang terakhir adalah pengelolaan dan pengendalian tubuh. Kemudian ada indikator perkembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, di sini ada motorik halus, yaitu anak suka aktivitas menantang yang menggunakan koordinasi mata dan tangan. Kemudian anak bisa mengubah plastisin menjadi sebuah bentuk menggunakan jari-jarinya. Kemudian motorik kasar, yaitu anak dapat mengendalikan gerakannya ketika lari. Kemudian anak bersedia mencoba permainan yang mengendalikan gerak. Anak juga berusaha melompat tali walaupun aktivitas ini sangat sulit. Di sini ada program pembentukan kesegaran jasmani. Nah, di sini ada 3, yaitu ada latihan kekuatan, latihan kelincahan, dan latihan kecepatan. Untuk unsur-unsur kebugaran jasmani itu ada 10, yaitu kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, reaksi, ketetapan, keseimbangan, koordinasi, dan juga daya otot. Kemudian yang terakhir itu ada rencana pelaksanaan penilaian program kegiatan fisik motorik di TK.
Nah, untuk pemilihan bentuk kegiatan yang akan dilakukan dengan pemilihan kegiatan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan karakteristik anak.